Kami bersyukur buat hadirat-Mu yang begitu indah di tempat ini. Terima kasih Bapa, we welcome you Holy Spirit in this place. Kami menyambut-Mu Roh Kudus di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau melawat setiap hidup kami Tuhan. Tidak ada yang terkecuali Tuhan saat ini. Kami rindu Tuhan untuk mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Kami percaya hari ini, saat ini tidak ada yang terlewati. Kami semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kau melawat setiap hidup kami Tuhan. Karena hanya Tuhan yang kami perlukan. Hanya Tuhan yang kami pandang sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa, sampaikan isi hati-Mu. Kami rindu untuk mendengar Tuhan. Urapi setiap kami, lawat setiap kami Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Roh Kudus. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami semua akan diberkati. Kami pulang dengan keadaan yang berbeda. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya, yang terikat dilepaskan. Diberkati berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang siap menerima berkat kebenaran firman Tuhan bersama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan saudara. Boleh berikan tepuk tangan buat tim Praise and Worship, SOT. Wow, keren sekali saudara. Hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini. Siapa yang setuju bersama saya boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita, amin. Wow, shalom saudara. Shalom. Ya di balkon semua shalom. Iya, puji Tuhan, saya senang boleh berada di depan saudara ya, bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mungkin bagi saudara yang belum kenal saya, katanya kalau belum kenal tak kenal maka tak sayang ya kan. Saya Lia, saudara, saya istri dari Pastor Billy. Kita sudah menikah 17 tahun lebih. Saya bersyukur anak-anak saya juga sudah besar. Yang pertama Charlotte, 1 SMA. Yang kedua Scarlett, 1 SMP. Ya, saya bersyukur anugerah Tuhan, rahmatnya enggak pernah habis dalam kehidupan saya, saudara. Dan saya percaya rahmat dan anugerah Tuhan juga tidak akan pernah habis dalam kehidupan saudara, amin. Saudara excited buat hari ini, saudara bersemangat hari ini, katakan amin. Bersama katakan saya dikasihi Tuhan, 2, 3. Saya dikasihi Tuhan, katakan kiri kanan kamu dikasihi Tuhan. Wow, puji Tuhan. Saudara, bersyukur sekali saya boleh melayani YHS Palangka. Saya sudah kalau nggak salah 2015 yang lalu YLC itu sudah 7 tahun ya. 7 tahun saya nggak ke Palangka. Dan saya melihat perkembangan yang luar biasa di gereja YHS Palangka ini. Saya berterima kasih pada Tuhan dan berterima kasih juga buat Pastor Chun yang memberikan kesempatan buat saya. Dan saya percaya nggak ada yang kebetulan, saudara, bersama saya hari ini. Dan kita semua pasti akan diberkati, katakan amin saudara. Satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan buat saudara hari ini adalah 3 prinsip kehidupan. Seringkali 3 prinsip kehidupan ini kita lupakan. Kita tahu gitu, tapi kadang kita lupa. Kadang kita nggak menyadari. Karena ya kesibukan, karena berbagai macam peristiwa yang terjadi. Siapa yang setuju sama saya? Kayaknya waktu itu berjalan semakin cepat ya nggak sih saudara? Cepat banget ya, sudah mau akhir tahun ini saudara. Wow, 2 minggu lalu saya ada di Makassar. Minggu lalu saya ada di Surabaya. Dan minggu ini saya ada di Palangka. Sepertinya seminggu itu seperti sehari, saudara. Wow, cepat sekali. Nah, ada 3 prinsip kehidupan yang Tuhan ingatkan kepada saya dan Tuhan mau ingatkan buat kita semua hari ini adalah, kita mau baca yuk ayatnya bersama-sama dalam Roma 11 ayat ke-36. Kita mau baca bersama ya firman Tuhan ini. 2, 3, karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh karena Dia, dan untuk Dia. Saat ini saya mau membagi ini menjadi 3 poin saudara. Prinsip kehidupan yang jangan pernah kita lupakan saudara. Ini sangat penting. Ini menjadi prinsip dasar buat kita semua saudara. Kalau kita tahu prinsip ini saudara, menjalani kehidupan itu dengan lebih tenang, lebih santai, lebih rileks saudara.
Karena kita tahu semuanya hanyalah tentang Tuhan, amin. Yang pertama, kita mau melihat prinsip kehidupan apa sih? Poin yang pertama adalah it's all about Him. Kita perlu ingat bahwa semuanya ini adalah tentang Tuhan. Yang setuju katakan amin. Semuanya adalah tentang Tuhan, saudara. Saya sering diingatkan gitu oleh Tuhan. It's not about you anymore. Bukan tentang Lia lagi. Hidup ini bukan tentang saya lagi, saudara. Hidup ini adalah tentang Tuhan. It's all about Him. Semuanya adalah tentang Tuhan. Bukannya aku lagi Tuhan, tapi Engkau yang hidup di dalamku. Lia sudah mati, tetapi Tuhan yang hidup di dalam Lia. Ada satu rema firman Tuhan yang sangat mengena di hati saya, saudara. Ini perkataan Rasul Paulus. Kita mau buka bersama di dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Ketika saya mendapatkan firman ini, saya bilang, wow. Rasul Paulus berkata, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun dari antara kamu, kecuali Yesus Kristus, yaitu Dia yang telah disalibkan dan mati bagi aku. Ini adalah suatu keputusan hidup, suatu pilihan, saudara. Dikatakan, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun dari antara kamu. Paulus ini mengatakan bahwa sepertinya tidak ada yang penting lagi selain Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kelihatannya tidak ada yang berarti lagi selain Tuhan, saudara. Seberapa banyak kita menyadari bahwa banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini, saudara, yang kadang kita nggak ngerti lagi. 2 minggu yang lalu BBM naik. Di Makassar itu sampai ada demo berhari-hari, saudara. Ketika saya di Surabaya, saya sama Pastor Billy lagi jalan malam ya, lagi jalan-jalan. Saya kebetulan yang setir, Pastor Billy suruh saya setir, kemudian beliau di sebelah saya. Lalu ketika kami jalan, Pastor Billy bilang, loh itu kenapa ya pom bensin kok antri banget gitu, gak pernah serame itu. Terus saya ingat, tadi saya baca di handphone gitu, oh iya BBM mau naik yang besok. Oh iya juga ya gitu. Serah kadang kita gak tahu, keadaan itu bisa berubah-ubah. Musim bisa berganti gitu. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita terus memandang Tuhan, semuanya gak terlalu penting lagi, saudara. Semuanya gak perlu terlalu dicemaskan lagi. Keadaan kita tidak tergantung dari apa yang terjadi di sekitar kita. Tetapi keadaan kita, kehidupan kita bergantung dari siapa yang ada di dalam kita. Dan siapa di sini percaya ada pribadi Yesus yang kuasanya dahsyat, tinggal dan bekerja di dalam kehidupan saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang ajaib. Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun selain Yesus. Saya sangat bersyukur tadi saya ada di tempat ini, saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat, saudara. Saya sampai katakan, Tuhan, sepanjang umur hidupku, aku cuma mau memandang Tuhan. Cuman Tuhan yang berarti dalam hidupku. Saudara, ketika kita mengarahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, orang boleh lakukan apapun, orang boleh pikirkan apapun terhadap saudara, orang boleh katakan apapun tentang saudara. Tetapi itu kelihatannya sudah gak penting lagi. Yang terpenting adalah apa yang Tuhan pikirkan tentang saudara, apa yang Tuhan katakan tentang saudara, dan apa yang Tuhan sudah lakukan dan akan terus lakukan dalam kehidupanmu. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. It's not about us anymore, loh. Ini bukan tentang kami lagi, ini semua tentang Tuhan. It's all about you, Lord. Semua tentang Tuhan, saudara. Banyak yang terjadi yang kita gak mengerti. Bahkan banyak hal-hal yang terjadi di luar kendali kita, di luar kekuatan kita, di luar pikiran kita yang kita gak bisa pahami, saudara. Saya teringat ketika saya mendengarkan khotbahnya Pastor Joyce Meyer, dia berkata, ketika kamu alami permasalahan, do not try to figure it out. Gak perlu kamu cari cara, gimana cara untuk menyelesaikannya. Duh gimana Tuhan, saya pusing.
Sampai kapan Tuhan ini terjadi? Gimana cara penyelesaiannya, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Ada satu titik di mana sampai saudara gak bisa lakukan apa-apa lagi. Sampai satu titik gak ada orang yang bisa mengerti keadaan saudara. Satu titik di mana gak ada lagi orang yang bisa saudara andalkan. Gak ada yang bisa menolong saudara. Do not try to figure it out. Gak perlu saudara pusing, saudara. Berserah kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan bagi saudara. Katakan amin. Ada satu kisah saya diceritai sama adik ipar saya, Sela. Dia berkata, C, ada cerita. Oh ya, kenapa Sel? Ya, dulu ada orang ateis, orang yang gak percaya Tuhan. Tapi puji Tuhan, bersyukur orang ini akhirnya menerima anugerah. Dia bisa mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi suatu saat dia didiagnosa menderita penyakit kanker. Dan ketika orang ini menderita sakit kanker, sakit saudara, badannya tuh sakit semua. Dan dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan? Dulu ketika aku belum kenal Tuhan, aku belum melayani Tuhan, kelihatannya hidupku baik-baik saja. Tapi ketika aku sudah mengenal Tuhan, aku terima anugerah, aku melayani Tuhan, aku sungguh-sungguh. Kok Tuhan izinkan aku sakit? Sakit ini Tuhan, badanku sakit, aku udah gak kuat. Cepat bawa aku pulang Tuhan. Aku mau cepet-cepet mati aja. Aku mau cepet-cepet ketemu Tuhan aja. Saudara, ketika saya mendengar orang ini berdoa seperti itu, kelihatannya wajar kan. It's okay gitu. Berdoa seperti ini ya wajar aja karena memang itu yang dialami. Tapi saudara tahu apa yang Tuhan bilang sama orang itu? Dia katakan, nak, ini bukan tentang kamu, tapi ini tentang aku. It's not about you anymore, but it's all about me. Wow, ketika saya mendengar itu saudara, saya katakan wow, benar ya. Karena itu saya berdoa, Tuhan, let your kingdom come, let your will be done, have your way in me. Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan biar rencanamu saja yang jadi digenapi sempurna atas hidupku. Saudara, kita perlu ingat prinsip ini, bahwa ini semua bukan tentang kita lagi. Kehidupan kita, semua yang kita alami bukan tentang kita lagi, tetapi semuanya adalah tentang Tuhan. Yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Amin. Gak penting lagi apa yang kita inginkan. Gak terlalu penting lagi apa yang kita rasakan, saudara. Tapi yang terpenting apa yang Tuhan mau atas hidupku. Apa yang Tuhan rasakan atas hidup kita, saudara. Dan biar hanya Tuhan yang berdaulat penuh atas kita. Saya teringat oma saya, puji Tuhan, saya punya oma usianya 83 kalau gak salah. Iya, 83 tahun, saudara. Dan oma saya bilang gini, pelayanan adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Gak gampang saudara, untuk berserah penuh sama Tuhan. Karena banyak hal yang kita gak mengerti. Pinginnya ini, pinginnya gini, pinginnya gitu Tuhan. Tapi bukan lagi tentang kita. Tuhan, aku berserah penuh. Biar Tuhan berdaulat penuh atas kehidupanku. Percaya saat rancangan Tuhan, itu yang terjadi atas kehidupan kita, saudara. Apa yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Katakan amin. Amin, saudara. Karena rancangan Tuhan jauh lebih indah daripada rancangan kita. Jalan-jalannya jauh lebih tinggi daripada jalan-jalan kita. It's not about us anymore, but it's all about you. Dan biarlah saat ini kita fokus kepada kebenaran Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi firmanku akan tetap untuk selama-lamanya. Dunia beserta keinginannya sedang lenyap dikatakan. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah, akan tetap untuk selamanya. Saat ini saat kita nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, back to Bible. Kembali kepada kebenaran, apa yang Tuhan katakan atas kehidupan kita, apa yang Tuhan katakan atas keadaan kita. Mungkin kita berkata, ya Tuhan, sekalipun aku gak mengerti kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi, tapi aku percaya kemuliaan
Kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan atas kehidupanku. Aku percaya pertolonganmu datang tepat pada waktunya. Because it's all about you, Lord. Semuanya tentang Tuhan. Yang kedua, saudara, prinsip kehidupan yang pertama yang perlu kita terus ingat dan sadari adalah it's all about Him. Semuanya tentang Tuhan. Dan yang kedua, it's all from Him. Semuanya dari Tuhan. Saudara, saya menyadari saya lahir di dunia ini dengan telanjang. Nanti kita pulang juga gak bisa bawa apa-apa. Semua yang melekat pada tubuh saya semuanya dari Tuhan, saudara. Keluarga kita, rumah, mobil, pelayanan, kesehatan, keselamatan. Semuanya dari Tuhan, gak ada yang kita kerjakan, saudara. Semuanya pemberian Tuhan. Kita perlu ingat ini. Dan ketika kita tahu bahwa semuanya itu dari Tuhan, gak ada yang bisa kita banggakan di dunia ini. Bahkan kalau kita bisa punya kemauan dan kemampuan untuk menyenangkan Tuhan, kita bisa melayani Tuhan. Itu juga dari Tuhan, saudara. Kalau saudara ada di tempat ini bersama-sama, itu semua juga karena Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena dari Elohim lah yang memberikan engkau kemauan dan kemampuan untuk bertindak menyenangkan hati Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Tawari 29 ayat ke-11. Bagimu ya Yahweh kebesaran, kekuasaan, kemuliaan dan kemenangan. Serta keagungan segala yang ada di langit dan di bumi. Kepunyaanmu ya Yahweh. Kepunyaanmu lah kerajaan dan engkau meninggikan dirimu melebihi segalanya sebagai kepala. Ayat ke-14 kita mau melihat. Ya siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu mempersembahkan dengan sukarela seperti ini? Sebab segala sesuatu berasal daripadamu dan kami telah mempersembahkan kepadamu apa yang menjadi milikmu. Kita melihat di sini semuanya dari Tuhan, semuanya oleh karena Tuhan dan semuanya hanya anugerah Tuhan. Saudara. Kita perlu ingat bahwa semua yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik, setiap karunia yang sempurna berasal dari atas, diturunkan dari Bapa sumber segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Siapa di sini percaya bahwa ketetapan Tuhan, rencana Tuhan yang indah, yang terbaik itu jadi atas kehidupan kita. Dan tidak ada yang dapat bisa menggagalkannya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Amin. Dikatakan tidak ada perubahan, tidak ada bayangan pertukaran. Dan kalau saudara berkata, Pastor, saya udah banyak kehilangan loh di masa lalu. Apalagi selama pandemik ini tabungan saya udah semakin berkurang. Mungkin ada yang hubungannya terganggu antara suami, istri, atau ada yang merasa kehilangan seseorang, saudara. Saya mau katakan satu hal, sekalipun di dunia ini kita bisa kehilangan banyak hal. Tapi firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi Elohim adalah gunung batu dan bagianku untuk selama-lamanya. Percayakah saudara bahwa Tuhan itu tetap menjadi bagian saudara? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Tidak ada yang dapat menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Tuhan tetap menjadi bagianmu. Katakan amin, saudara. Ketika kita memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya, saudara. Dan yang terakhir, prinsip pertama adalah it's all about Him. Yang kedua, it's all from Him. Semuanya dari Tuhan, semuanya tentang Tuhan. Dan yang ketiga, it's all for Him. Semuanya bagi Tuhan. Semuanya bagi Tuhan. Karena memang semuanya dari Tuhan, oleh karena Tuhan dan untuk Tuhan, saudara. Kita mau buka satu firman Tuhan ya. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti kepada Tuhan dan bukan seperti kepada manusia. Di ayat 24, kamu mengetahui bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan sebagai imbalanmu karena kamu melayani Kristus Tuhan. Semua yang kita lakukan, lakukanlah seperti buat Tuhan katanya. Dan gak perlu saudara berusaha cari, aku dapat apa ini? Kalau aku lakukan ini, apa yang aku dapat? Rasul Paulus berkata suatu anugerah kalau aku bisa melayani Tuhan tanpa upah.
Karena dikatakan di situ dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan sebagai imbalanmu. Saudara jangan berpikir kalau yang melayani Tuhan itu hanya yang di mimbar, saudara. Atau hanya bapak ibu diakones, atau SOT, atau yang main musik, saudara. Enggak, kita semua melayani Tuhan. Percaya katakan amin. Dikatakan karena kamu melayani Kristus Tuhan. Semua yang kita lakukan buat Tuhan, kita sedang melayani Tuhan, saudara. Kita anak tetapi memiliki hati hamba, melayani. Papa saya kalau ke rumah saya, saudara, saya tahu papa saya itu sangat mengasihi saya, saudara. Sampai sekarang aja masih sering di teks, lagi di mana Lia? Sudah makan belum? Gitu papa saya, saudara. Ketika papa saya ke rumah, saya tuh otomatis ya, saya berusaha untuk menyenangkan beliau. Apa ya yang papa mau gitu? Papa mau makan? Pak Lia punya anggur, mau ya papa? Pak Lia punya coklat. Papa belum makan ya? Makan, Lia ambilin nasi ya. Bukan karena saya menginginkan apa-apa dari papa saya, enggak saudara. Karena saya tahu saya sudah begitu dikasihi oleh papa saya. Dan saya mau melayani dia sebagai anak. Dan sama juga kita sama Tuhan. Tuhan sudah kasih semuanya buat kita. Apa yang aku bisa Tuhan lakukan untuk menyenangkan hatimu, saudara. Dan saya percaya bagian kita, warisan kita hanya dari Tuhan. Amin, saudara. Hidup kita juga bukan miliknya kita lagi. Hidup kita milik Tuhan. Tadi saya juga katakan, Tuhan, you are the reason that I live. Kaulah alasan kenapa aku hidup. Kalau sampai detik ini kita masih bisa bernafas, saudara, itu semua juga karena Tuhan. Dan kita perlu ingat, kita akan kembali kepada pemilik kita. Amin, saudara. Saya bersyukur, tadi saya sharing ya sama Sis Feby di tempat ini. November nanti Pastor Erika itu sudah 1 tahun ya gak ada meninggalkan kita gitu kan. Saya termasuk ponaan yang kata Bu Erika, saya katanya ponaan yang paling dekat. Dan saya juga mengakui Bu Erika itu adalah tante saya yang saya paling dekat gitu. Dan saya bersyukur mendapat anugerah ketika beliau dipanggil Tuhan. Saya yang bantu pesanin bunga dari kota-kota IHS di ya seluruh Indonesia gitu ya. Bahkan di Hong Kong atau mana gitu. Kalau pesan bunga ke Lia gitu. Jadi saya itu cari ayat-ayat saudara. Karena kan kalau buat papan bunga kan ada ayatnya kan. Saya cari ayat-ayat, saya dapat ayat ini saudara. Hari kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran. Saya baca lagi, ini benar ayatnya ya. Hari kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran. Wow. Kalau misalnya saat ini ada orang yang melahirkan atau ada orang yang happy birthday gitu ya. Kita merayakan, celebrate kan. Happy birthday, congratulations buat kelahirannya. Happy birthday, selamat ulang tahun. Tapi Tuhan katakan hari kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran. Jadi kita perlu tahu kebenaran ini. Nanti saatnya Tuhan panggil kita kembali, kita balik sama yang punya pemilik kehidupan kita. It will be a glorious day. Itu hari yang luar biasa, saudara. Hari yang penuh dengan sukacita, saudara. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 3 ayat 20. Tetapi kewargaan kita ada di surga, dari sana kita juga menantikan juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu ingat, kita di dunia ini hanya sebentar. Saya di Palangkaraya ini cuma Sabtu, Minggu, besok udah pulang ke Surabaya, saudara. Pastor Billy Graham juga pernah mengatakan, we're just traveling in this world, but our home is in heaven. Kita hanya traveling aja di dunia ini sebentar, tapi rumah kita ada di surga. Siapa di sini percaya? Saudara dan saya adalah warga kerajaan surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang memberikan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita. Ayat terakhir, saudara. Dan saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Yohanes 14 ayat 3. Tuhan Yesus berkata kepada kita, jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ini Tuhan Yesus
berjanji kepada kita, nak, sebentar ya, aku pergi sebentar, aku siapin tempat buat kamu. Nanti kalau semuanya sudah siap, aku akan datang kembali. Aku akan jemput kamu dan bawa kamu kepadaku. Sehingga di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Dan untuk selama-lamanya. Saya katakan ini adalah surat cinta yang Tuhan yang paling romantis buat kita. Dia katakan, tunggu. Aku akan datang kembali untuk menjemputmu. Dan ketika hari itu tiba, Bu Hana bilangnya itu hari baik. Nanti kalau hari baiknya mama tiba katanya. Ini Lia, kayak udah dikasih tahu gitu, maksudnya baju apa gitu kan. Jadi kita perlu tahu biar pikiran kita tuh fokusnya gak kepada yang di sini loh saudara. Fokusnya kita gak pada yang terjadi sementara di dunia ini. Tapi biar fokus kita kepada kekekalan. Percaya saudara dan saya diciptakan untuk kekekalan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari bersama kita bangkit berdiri. Siapa di sini yang setuju, sepakat dengan kebenaran firman Tuhan ini? Bahwa semuanya bukan tentang kita lagi. Semuanya tentang Tuhan. Dan yang kedua, bahwa semuanya ini dari Tuhan. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Gak ada yang bisa kita banggakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, semuanya untuk Tuhan. Hidup kita semuanya hanya untuk Tuhan. Yang sepakat dengan saya boleh lambaikan tangan. Kita mau berdoa bersama-sama. Saya mau berdoa buat saudara. Tetap lambaikan tangan saudara. Bapak, saat ini kami bersatu hati. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu yang sudah mengingatkan setiap kami. It's all about you Lord. Semuanya tentang Tuhan, dan saat ini kami mengangkat tangan kami sebagai bukti deklarasi iman kami bahwa benar, jadilah kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Hidup kami bukannya milik kami lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam kami. Terima kasih, dan biarlah segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami percaya untuk selama-lamanya kami menjadi milik Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat menjauhkan kami dari-Mu Tuhan. Terima kasih bagi semua yang mengangkat tangan. Percaya untuk selama-lamanya. You belong to Christ. Amin, amin. Percaya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Katakan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih buat karya sempurna, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
warisan kami untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, Kau juga menjadikan kami sebagai milik-Mu. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat keselamatan, terima kasih buat anugerah, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. There is none like you Lord, gak ada yang seperti-Mu Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan, mulai detik ini Tuhan, rencana-Mu, kehendak-Mu, kedaulatan-Mu, agenda Tuhan terjadi digenapi sempurna atas setiap kehidupan kami. Kami percaya kami menerima semua yang terbaik. Umat Tuhan yang dikasihi, mari bersama-sama dengan percaya katakan, amin, 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 amin. Puji nama Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih